Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Bagus Priambodo dari Universitas Mercu Buana. Malam ini kita akan membahas atau implement prediksi regresi menggunakan tiga algoritma multiple linear regression atau biasa disebut regresi berganda. Kemudian yang sudah saya jelaskan sebelumnya menggunakan neural network backpropagation, ya teman-teman sudah paham inside the box of neural network dari video yang saya buat sebelumnya. Kemudian k-nearest neighbor, ya teman-teman sudah gunakan k-nearest neighbor untuk melakukan klasifikasi. Nah, malam ini kita akan coba untuk apa namanya menggunakan KNN untuk regresi, ya bukan untuk klasifikasi. Selanjutnya kita akan coba juga implementasi dia menggunakan R. Ya, kalau sebelum video sebelumnya kita menggunakan Python, sekarang kita menggunakan R. Lanjut ya. Kita akan bahas tiga algoritma ini. Kenapa? Karena ini yang sudah kita pelajari sebelumnya dan semoga teman-teman bisa gunakan dalam menggunakan atau untuk di kantor atau untuk melakukan penelitian, ya, untuk prediksi maupun untuk klasifikasi, ya. Neural network bisa digunakan untuk klasifikasi karena dia juga supervised, yang menggunakan data yang supervised. Kemudian KNN, ya. Jadi kalian sudah belajar tiga algoritma, ya, untuk klasifikasi. Kemudian untuk clustering menggunakan k-means, ya. Dan sekarang kita akan dan kemudian adalah untuk melakukan regresi, ya. Regresi itu prediksi data nilai, ya, bukan bukan berdasarkan kategori, ya. Kalau klasifikasi kan ada kategorinya, ya. Jadi kita langsung saja, ya, kita coba. Tapi malam ini, ya, kita hanya gunakan 10 data. Kenapa? Supaya teman-teman paham dan mengerti, ya, dengan 10 data ini, ya, untuk lebih simpel, ya, untuk kepentingan kemudahan dan simpel, ya. Jadi sekarang kita punya 10 data di mana IQ dan absen dari siswa mempengaruhi nilai UAS-nya, ya. Jadi di sini selanjutnya kita akan split, ya, seperti yang sebelumnya kita split menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk testing atau uji. Ya, kita bagi dua, 1 sampai 8 untuk data pelatihan dan 9 10 nih untuk data testing. Ya, kita masuk ke ya, kita masuk ke sini. Ada IQ, absen, UAS, ada 10 data, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ya. Kemudian kita save as, ya. Save as, ya. Save as dalam bentuk CSV, ya. CSV. Sudah, teman-teman sudah. Sebelum kita masuk ke R, ya, kita sudah jelaskan mengenai MLR, ya, atau regresi berganda dan backpropagation. Kita ingin review kembali mengenai KNN. Jadi kita coba menghitung secara manual dulu, ya. Secara manual bagaimana menghitung regresi menggunakan KNN. Di sini kita bisa lihat kita mau prediksi data ke-9 dan data ke-10, ya. Lihat teman-teman bisa lihat perbedaannya hanya di IQ-nya 110 dan IQ-nya 120, tapi absennya dia 100, ya. Luar biasa, ya. Hasilnya 100, ya, teman-teman harusnya segitu semua, ya. Ya, kita usahakan selalu absen supaya nilainya bagus, ya. Nah, di sini distance ini dari mana hasilnya? Masih ingat Euclidean distance. Jadi jarak dari uh, apa namanya data yang ke-9 dengan data yang pertama, distance-nya 40. Menggunakan apa Euclidean distance, ya? Kita lihat di sini. Teman-teman masih ingat kan? Ya. Selisih dikuadratkan
ya. Jadi ini kurang ini dikuadratkan, ditambah ini, dikurang ini dikuadratkan, kemudian dicari akarnya ya, dapat distance-nya. Distance-nya kita lihat di sini, yang paling dekat itu adalah dengan nomor 7 dengan UAS-nya 85 dan kedua dengan UAS-nya 80 dan UAS-nya 9. Jadi apabila K-nya sama dengan 1, langsung aja 85 berarti nilainya dia. Jadi kemungkinan siswa ini kalau K-nya 1 berarti UAS-nya adalah 85. Kalau K-nya 2, kalau kita pilih K-nya 2, maka dicari rata-rata antara K1 dan K2. Nah, 80 tambah 85 hasilnya adalah 82,5. Kalau K3 rata-rata dari ini ya, rata-rata ini, maka hasilnya 86,67. Kemudian apalagi? Kalau yang berikutnya atau berikutnya, nah, distance yang paling dekat dengan 85. Kalau K-nya 1, maka dia 85. K-nya 2, average-nya 1 dan 2 nih. 1 dan 2, 85 dan tambah 95 dibagi 2, 90. K-nya 3, totalnya 85 tambah 85, 80 tambah 85 tambah 95, 86,67 ya. Sama ya kalau K-nya 3 itu sama. Kemudian bagaimana mengukur errornya? Nah, di sini errornya kita menggunakan RMSE. Jadi RMSE ini di sini ya. Nah, di sini error ya. Jadi selisih dikuadratkan, kemudian ya jumlah selisih dikuadratkan dibagi apa dicari rata-ratanya, kemudian diakarkan gitu ya. Akar dari ini ya, selisih dikuadratkan, akar dari rata-rata selisih dikuadratkan. Ya, RMSE. Harusnya gini kan ini ya. Nah, di sini kita dapat ya. Ya, selisih dikuadratkan, selisihnya dapat ya. Kemudian RMSE-nya adalah rata-ratanya dikuadratkan. Jadi hasilnya ini ya. Ini dia nih. Errornya nih. Errornya cukup besar ya, 7. Cuman ada nggak yang error yang lebih kecil atau lebih besar daripada kayak ini kalau K-nya 2. Kalau K-nya 3, ya kita harus hitung lagi sama seperti tadi ya. Nah, sekarang kita mau langsung masuk ke R ya. R mana? R Studio. Ah, ini dia R Studio ya. R Studio. Ya, teman-teman. Ya. Di sini kita menggunakan 3 library. Ya. Ada neural net, matrix, dan FNN. Kalau teman-teman belum ada library-nya, maka teman-teman harus apa? Harus install dulu ya, install package neural net. Nah, ini ada neural net. Ting, ya, install. Karena saya sudah ada, saya tak perlu ya, karena saya nggak perlu lagi, maka cancel aja. Nanti teman-teman kalau belum, nah setelah kalau teman belum install, install dulu, seperti tadi, install package. Kemudian kalau sudah, teman-teman load, ya, run. Kalau sudah di run, teman-teman langsung aja bisa jalankan ya. Nah, ini nanti source code-nya saya upload di e-learning. Di sini kita coba jalankan running supaya teman-teman tahu ya. Di sini kita running datanya ya, run. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah masuk ya, alhamdulillah datanya ada 10. Kemudian kita split jadi 2. Nah, ini jumlah baris and row ini maksudnya apa? Jumlah baris ya, jumlah baris dari datanya ini ya, semua ada 10 ya, ada 10 data. Ada 10 data ya. Kemudian data pelatihan kita bagi 8 ya, 1 sampai jumlah baris dikurang 2 ya, 8 1 sampai 8. Kemudian data uji jumlah baris kurang 1 berapa? 9. Ya, 9 dan 10. Jadi datanya 9 dan 10. Ya, data pelatihannya 1 sampai 8. Data ujinya 9 dan 10. Ya, di sini kita masukkan. Benar nggak sih? Ya, kalau untuk melihatnya kita lihat dulu sih. Data pelatihannya ada 8, benar ya. Kemudian data ujinya
ada dua. Ya, kita lihat. Sering. Mau apa dulu yang kita mau jalankan? Ya, kita mau predik. Ya, di sini ada neural network dan ada MLM. Ini ada KNN juga. Ya. Kita mau tes yang tadi dulu yang terakhir ya. Kita mau tes untuk kita coba untuk neural network dulu ya. Neural network model ini di sini kita menggunakan library neural net ya. Kita mau cari UAS berdasarkan IQ plus absen, IQ dan absen ya. Datanya menggunakan data pelatihan nih. Kemudian hidden layernya ada dua neuron. Nah, maka C-nya 2 gitu ya. Linear output. Maksudnya apa linear output? Karena kita melakukan regresi maka linear outputnya true. Ya, sini kita running ya. Run. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, plot gambarnya. String, nah, keluar tuh di sebelah kanan. IQ, absen untuk ada dua hidden apa namanya nih? Hidden neuron. Kita bisa tambahkan 3, 4 boleh aja ya. Kemudian untuk mencari UAS, berapa kali step, berapa kali epoch, atau berapa kali step? Ya, 274 step ya. Lihat, 274 step. Hasilnya berapa? Nah, nanti dulu ya. Nanti dulu. Sekarang kita mau running multiple linear regression sama ya. Kita menggunakan itu menggunakan fungsi LM linear. UAS, kita mencari UAS berdasarkan IQ dan absen. Datanya data pelatihan sama ya. Kita langsung aja running ini teman-teman bisa langsung running ya. Hasil MNM di sini. Jadi kita running dua-duanya kita sambil uji. Nah, menggunakan data uji. Data ujinya mana? Ini untuk yang MLM. Ini untuk yang compute-nya untuk yang neural network ya. Function-nya ya. Compute, data ujinya sama ya. Data ujinya 9 dan 10. Kalau teman-teman mau lihat sini ya. Data uji, lihat sini ya, 9 dan 10. IQ absen. Kenapa 1 dan 2? Ya karena data ujinya ada 3 kolom. IQ absen dan satu lagi UAS ya. Jadi kita untuk prediksinya pasti UASnya nggak dimasukin dong. Pasti kita menggunakan IQ dan absen aja ya. Jadi apabila IQ dan absennya senilai ini 110 dan 100 maka hasilnya apa gitu kan. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya apa? Hasil MLM. Kita lihat hasil LML-nya berapa. Hasil LMN. Hasilnya untuk MLM yang data yang nomor 9 hasilnya 93 nilai UAS-nya dan data 10 ini 91 ya. Sedangkan untuk yang hasil NN kita lihat di sini (78,1) dan 78,1. Tidak ada perubahan ya. Sama hasilnya antara nilai data 9 dan data 10. Ya, selanjutnya kita akan hitung errornya. Errornya ada ya. Di sini ada library-nya untuk menghitung error. Jadi teman-teman bisa menggunakan function RMSE ini. Jadi di sini ada data uji UAS. Nah, data uji UAS ini apa? Data aktual. Dan ini adalah hasil MLM ini. Hasil prediksi MLM. Kemudian untuk error NN sama UAS dibandingkan dengan hasil prediksi dengan NN. Kita jalankan running. Error MLM 4,8 dan error NN di sini 16 ya. Error N-nya 16. Kita lihat ya. Jadi lebih besar MLM. Lebih besar neural network errornya ya. Akurasinya MLM lebih akurasi. Kenapa? Karena datanya memang sedikit ya, hanya 10 data. Ya, apabila datanya banyak, seperti kita tahu ya, satu epoch itu kan berarti sejumlah dataset yang ada ya. Jadi apabila datanya
100 atau 200, 500, ya, dia akan menjalankan semua data pelatihan itu, errornya akan insya Allah lebih baik mungkin ya. Ya, teman-teman bisa testing sendiri. Selanjutnya kita akan prediksi menggunakan KNN. KNN. Ya, di sini kita pakai function dari library DFNN, KNN regresi. Untuk data pelatihan, ya kita menggunakan data pelatihan kolom 1 dan kolom 2, IQ dan absen. Untuk testing, data uji sama IQ dan testing. IQ dan absen. Kemudian untuk Y-nya ini untuk hasilnya ya, data pelatihan yang mana? Tadi teman-teman tahu kan kalau Y-nya itu untuk mana? Y-nya itu adalah untuk yang UAS-nya, dari saat UAS-nya untuk data pelatihan. Berarti data pelatihan yang kolom ketiga. Ini K-nya 1, K2, K3. Kita lihat ya. Kita running. Bener nggak? Sama. Ya. Kita cek untuk prediksi K1. K1 lihat ya. Di sini ada K1, kemudian ada K2, ada K3. K1 sama nggak? 85 dan 85. Untuk K1 ya. K85 dan 85 sama. K2 gimana K2? K2 82,5 dan 90. 82,5 dan 90. Untuk K3 berapa nilainya? 86,7 dan 86,7. K3-nya 86,7 dan 86,7. Ya, jadi kalian bisa gunakan Excel ya, tapi lelah, atau menggunakan library yang sudah ada. Ya, kalian bisa gunakan library ini untuk tugas kantoran teman-teman semua dan atau juga untuk tugas kuliah ya. Kalian bisa gunakan untuk tugas akhir, riset dan segala macam. Ya, semoga bermanfaat ya. Kemudian apa lagi? Kita bandingkan errornya kan. Ya, di sini errornya kita hitung sama menggunakan yang tadi ya. Error KNN K1, K2, K3 kita langsung jalankan aja. KNN untuk K1 9, K2 7 dan K3 8. Jadi untuk error yang paling rendah di sini adalah dengan K2. Bagaimana dengan K4, K5, K6, K7? Kalian bisa coba sendiri ya. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, kemudian apalagi kita mau compare nih. Nah, dengan multiple linear regression. Errornya berapa? 4. Error neural network 16 ya. Jadi malam ini kebetulan yang menang untuk dalam operasi adalah multiple linear regression ya. Teman-teman bisa ada bayangan nanti ya untuk tugas kantor atau untuk tugas riset penelitian ya, harus ada komparasi ya hasilnya. Kemudian kita lihat di sini hasil error ya. Dengan KNN regresi dengan K2 RMSE errornya 7, neural network 16, kemudian regresi berganda nilainya 4,8 atau mendekati 5 ya. Jadi dengan data yang hanya sedikit tadi, 10 data, semoga teman-teman paham bagaimana menggunakan 3 algoritma ini untuk melakukan regresi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.